Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya, siap, Bang Albara. kita program sekarang. Ya, boleh, siap. Makasih banyak, Bang Albara. Ya. Sama siapa, Bang Jul ya? Semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Mag, Beyond, dan editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Iya, baik. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Maweh, dan di studio masih bersama saya Zulkarnaini dan ada Bung Albara juga. Nah, pendengar, kita masih di Lintas Lux Maweh pagi, refleksi tahun baru Hijriah ya. Dan kita di Bincang Pagi, kita akan coba bincang-bincang dengan para narasumber ya. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Ustadz Mirza Gunawan ya. Beliau merupakan Sekjen Tastafi Lux Maweh. Assalamualaikum Ustadz Mirza Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jul. Luar biasa, senang sekali hari ini kita bisa bincang-bincang dengan dua ustadz muda di RRI ini, Bung Albara Maulana. Terima kasih banyak. Ya. Memang kapasitas keilmuannya juga sudah mumpuni, jadi senang nih bincang pagi hari ini. Mudah-mudahan doa. Amin, amin. Amin. Baik. Baik. Bang Jul panggilnya Ustadz Mirza Gunawan. Kalau Bara panggilnya Ustadz Uge. Iya, siap. Ustadz Irfan atau Ustadz Ganteng. Terima kasih, Bang Albara. Terima kasih. Allah. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Justru kita kepengen berdoa untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Hari ini semoga tetap sehat walaupun kita di akhir tahun 1443 Hijriah. Jadi kalau ada sakit-sakit yang sebelumnya, mudah-mudahan hari inilah hari terakhirnya, nanti malam kita masuk tahun baru 1444 Hijriah, makin sehat semua ya para pendengar RRI. Amin. Amin. Memang tidak terasa ya, nanti malam kita sudah berada di tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah. Nah, mungkin secara gambaran ini, momen seperti ini apa yang harus dilakukan oleh umat Islam dan khususnya ini, dan mungkin kita secara keseluruhan. Luar biasa, Bang Jul. Memang mantap sekali. Kalau kita berbicara tentang momentum tahun baru, pastinya kita harus bicara dulu tentang tahun yang lama. Makanya Islam mengajarkan kita, habis asar kita disunahkan, kalau seperti diceritakan dalam Kanzun Najah was Surur, kita baca doa akhir tahun dulu. Artinya ada muhasabah tentang apa yang sudah kita lakukan setahun kebelakangan. Baru setelah itu, setelah maghrib, sholat berjamaah semuanya, lalu kita baca doa awal tahun. Itu baru refleksi tahun baru. Jadi tetap ada kaleidoskop dulu setahun ke belakang. Perintah Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalau hari ini kita berada di tahun 1443 Hijriah dan di akhir, kita harus tahu sebenarnya apa yang terjadi pada kita hari ini, kita sadari atau tidak, buah dari perbuatan kita setahun ini atau tahun-tahun belakangnya. Jadi kalau dalam Al-Quran Allah menjelaskan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalau hari ini mungkin kita masih dalam keadaan kesulitan, ada yang mungkin masih berada di ambang kemiskinan, mungkin ada yang juga dalam keadaan sakit. Mungkin itu adalah bagian daripada apa yang sudah kita lakukan setahun belakangan. Mungkin kita menyakiti orang lain, makanya kita pun tersakiti. Mungkin ada yang sudah terdalimi, makanya kita pun terdalimi. Mungkin ada orang yang tidak sengaja hatinya tersinggung gara-gara kita. Makanya mungkin hari ini kita pun tersinggung juga dengan ucapan orang lain. Makanya Islam mengajarkan kita sebelum kita membuka lembaran baru di tahun 1444 Hijriah, ayo kita refleksi ke belakang dulu. Artinya pencerminan muhasabah.
hasibu anfusakum. Coba kita hitung-hitung setahun ke belakang ini, 365 hari ke belakang, 12 bulan ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah itu sudah benar atau salah? Kalau ada yang salah, ayo momentum kita bertaubat dulu. Bertaubat caranya Islam mengajarkan 3 hal. Yang pertama, beristighfar. Setelah itu menyesal dengan perbuatan kita. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalau seandainya dalam dosa kita itu ada hak orang lain, kalau hak orang lain itu berupa barang, maka barang itu harus dikembalikan. Kalau hak orang tersebut berupa hati yang tersakiti, maka wajib kita minta maaf sama orang tersebut. Jadi, kalau sudah kita lakukan taubat ini, insya Allah mudah-mudahan efek daripada dosa yang kita lakukan tidak ada lagi ke depan. Jadi makanya tadi kita berdoa ke depan kita tidak sakit lagi. Kenapa? Karena mungkin sakit kita itu gara-gara ada orang yang tersakiti, lalu dia berdoa bahwa kita akan tersakiti juga. Mungkin kalau para pendengar RRI ingat dengan cerita tentang orang yang terdalimi di masa Nabi Musa, yang dia mancing ikan, lalu ikannya direbut, dirampas oleh orang tersebut dengan serta-merta, dengan semena-mena, karena dia punya kekuatan merampas ikan punya si nelayan kecil. Akhirnya si nelayan ini berdoa, ya Allah, hari ini aku sudah terdalimi. Dan kata Rasulullah, doa orang yang madlum teraniaya itu dikabulkan. Hari ini ya Allah, aku mohon kebesaranmu, buktikan bahwa engkau itu ada, tidak tidur. Dalimi kembali ataupun balas kembali orang yang mendalimi aku. Doa orang terdalimi pasti dikabulkan. Orang tersebut ketika mengambil ikan, lalu menyiangi ikan, walaupun bukan menyorekan atau memalamkan, artinya di pesing engkut. Waktu sedang pesing engkut, tiba-tiba tertusuk duri daripada ikan tersebut. Nah, ketika tertusuk duri, akhirnya tangannya menjadi, kalau bahasa kita Aceh, bisul atau cut. Nah, cut ini akhirnya menjadi membesar, dan setelah dia cuy, bahasa Aceh, setelah dia keluarkan nanahnya, ternyata tidak sembuh. Lalu akhirnya dia datang ke dokter tersebut menyarankan untuk amputasi. Setelah diamputasi jarinya, ternyata tidak sembuh juga. Akhirnya pergelangan tangannya dipotong. Lalu dia menyadari, ketika dia muhasabah ke belakang, dia sadar, ternyata tahun ini kayaknya ada yang tersakiti dengan aku. Lalu dia cari sepanjang laut, di mana nelayan tersebut. Dia minta maaf, dan dengan qadarullah saat itu memang Allah masih menunjukkan mukjizatnya dalam bentuk nyata. Begitu dia minta maaf kepada nelayan tersebut, maka Allah tumbuhkan kembali tangannya. Jadi mudah-mudahan hari ini pertama sebelum kita masuk refleksi tahun baru ke depan, ayo kita muhasabah dulu ke belakang. Siapa sih di antara kontak kita yang mungkin ribuan kontak kita, di antara teman kita di Facebook ada 5 ribuan, ada follower kita mungkin 30 ribuan. Siapa sih yang sudah pernah tersakiti? Bahkan kadang-kadang status kita di WhatsApp tanpa sengaja, kadang-kadang kita bilang kan, akai hanamu. Nah, ada orang yang marah dengan itu, ataupun kadang kita buat status entah apa. Nah, ada orang yang tersinggung. Coba hari ini kita introspeksi diri dulu. Artinya kalau mau, lembaran ke depan akan lebih bagus lagi. Jadi kalau sudah introspeksi baru. Kalau begitu, Bara duluan minta maaf nih, Ustaz. Kalau memang ada kesalahan, ada perkataan dan status-status yang sempat menyinggung. Justru itu. Mohon dimaafkan. Insya Allah, mudah-mudahan seluruh pendengar RRI Taubat ini. juga untuk memperbaiki diri, Ustaz ya. Betul. Jadi pas sekali memang corong RRI ini kita gunakan. Sekarang kan sudah ada RRI Playgo nih. Jadi semua pendengar RRI, ayo jangan lupa install aplikasi ini, karena di satu aplikasi ini kita bisa mendengar, menonton, dan juga membaca gitu seluruh informasi. Jadi memang maksudnya gini, di RRI banyak informasi yang bermanfaat, termasuk hari ini. Mungkin bagi yang selama ini kita sudah sering menyebarkan status yang kira-kira menyinggung orang, karena kadang-kadang kita kan kepengennya nyindir gitu. Nah, itu memang tabiat daripada manusia. Nah, kebanyakan seperti itu. Ya. Justru kalau kita mau mengucapkan selamat tahun baru Islam, mungkin kita bisa pasang iklan di RRI, atau bisa menyebarkan telepon-telepon RRI. Saya minta maaf kepada seluruh orang yang pernah kenal dengan saya, mungkin karena maksudnya gini, kadang-kadang kita nggak tahu nih, kenapa ya saya kok selama ini terus bekerja tapi gajinya tetap kurang. Saya terus berusaha tapi kok kayaknya nggak ada peningkatan. Nah, ternyata ini efek daripada orang yang pernah
tersakiti gara-gara kita. Aduh, Bisa ternyata jadi banyak sekali efeknya. banyak sekali. Bang Albara sendiri, mohon maaf nih, atau Bang Jol sendiri. Kalau ada orang yang pernah mendalimi kita, kayaknya kita nggak ikhlas kalau dia sukses gitu. Karena kesel aja kayaknya kan, kok bisa Iya, dia udah manusiawi. gitu manusiawi ya. sekali. Kadang-kadang kita dijatuhkan nih, kita mau naik jabatan, lalu dia jatuhkan kita. Kayaknya kita kan, aduh, ini udah jatuhkan saya, mudah-mudahan jatuh sendirilah gitu, tersandung kayak dengan batu atau apa. Ada orang yang menyelip kita dengan kendaraan aja, nih Honda dia depan kita motong-motong. Kadang-kadang terbilang juga, aduh, mudah-mudahan ketabrak lah dia tuh. Maksudnya, Ya. manusiawi sekali, artinya justru ini halus kita, sekali nih Ustaz. betul halus sekali. Jadi memang Bang Jul, Kan hati. hari ini kita belajar tentang bagaimana menata hati. Jadi sebentar lagi mungkin ada Ustadz Khairun Nasri juga yang akan bercerita, sahabat saya juga di Mutiara. Jadi memang kalau kita tidak belajar bagaimana menata hati dari yang kecil-kecil, kebetulan saya sekarang sering ngajar tentang Minhajul Abidin, tentang bagaimana tasawuf, karena kan bagian dari tasawuf, tauhid dan fikih. Iya. Jadi justru kalau kita nggak belajar dari yang kecil-kecil, istilahnya gini, jadi timbang hati orang dengan hati kita. Kalau orang lakukan ini untuk kita marah nggak ya? Kira-kira Iya. kalau seandainya Betul. marah, jangan dilakukan. Nah, setelah itu baru kita buka refleksi tahun baru. Kira-kira ke depan apa sih resolusi yang kita inginkan? Kita kepengen tambah kurus atau oke deh. Mau tembak kemana nih? Mau tembak kemana? Belum selesai 1440 Ya merasa aja. Ya saya sendiri pastinya, bukan. Masya Allah. Iya. Nah, terus oke, apa refleksi di 1444 Hijriah ke depan nanti ya, selain mau kurus mungkin ya, mau nambahin rambut atau aspek apa? saja, aspek Iya. apa saja mungkin yang harus dibenahi ya Benahi. secara agama ini. Iya, luar biasa. Jadi pertama, kita harus tahu yang paling dasar daripada esensi manusia, yang pertama adalah ilmu. Bagaimana kita di tahun yang baru, walaupun kita sudah banyak ilmu, kita jangan pernah merasa kita punya banyak ilmu. Karena gelas yang berisi tidak bisa diisi lagi, tapi gelas yang kosong akan selalu siap untuk diisi. Kalau kita sudah punya ilmu, lalu kita tetap belajar, tetap mau mendengar siaran RRI, mungkin banyak ilmu-ilmu baru yang kita sudah tahu atau lupa. Jadi pertama tetap ilmu dasarnya, karena dengan ilmulah semua kejadian ke depan akan bisa kita laksanakan dengan baik. Jadi kalau kita niat menambah ilmu dari semua channel, baik dari RRI, dari pengajian di masjid, kita ikut GPS, SMS, ikut seluruh pengajian. Sebentar lagi ikut Jumat hari ini, mungkin banyak ustadz-ustadz hari ini saya kena di Masjid Auri. Mungkin saya cerita tentang, karena kan di simpang lampu merah simpang 4 dijelaskan, ustadz-ustadz menjelaskan tentang bahaya narkoba. Nah, bagaimana hari ini kita jelaskan tahun baru tanpa narkoba ke depannya, karena narkoba ternyata sudah banyak mempengaruhi generasi muda kita. Jadi bagaimana resolusi kita? Pertama, tambah ilmu, karena dengan ilmu semua hal bisa teratasi. Jadi jangan lupa tetap buka corong RRI. Jadi contoh tadi seperti kita belum mulai siaran ini, ada ilmu yang mungkin kita lupa. Kita banyak bicara sambil makan. Ternyata Rasulullah sudah melarang itu 1400 tahun yang lalu. Jangan kalian makan sambil bicara. Kenapa? Ternyata ada penelitian medisnya, kalau kita makan sambil berbicara, banyak udara yang masuk sehingga kita bersendawa atau gerop. Nah, jadi itu juga ilmu baru bagi orang yang mungkin selama ini ngomong-ngomong saja, dan memang pastinya banyak kejadian yang seperti ini. Saya sendiri pribadi pernah juga nih makan sambil ngomong, dan ternyata saat itu saya nggak bisa bernapas, sesak langsung tiba-tiba terhenti. Langsung terasa. Jadi saya tanya sama adik, ternyata kata dia gini, kalau adik saya dokter, kebetulan PNS di Puskesmas Banda Sakti, lalu saya tanya, kenapa ya kok jadi sampai saya pikir hampir meninggal. Ternyata dibilang tenggorokan itu punya 2 katup. Nah, katup itu ada katup ke hidung dan katup ke lambung. Jadi kalau kita lagi ngomong, itu yang terbuka adalah katup ke hidung, sehingga pernafasan masuk, aliran udara masuk, bisa menggetarkan pita suara kita mengeluarkan bunyi-bunyian. Saat kita makan, itu yang terbuka katup ke lambung, artinya tenggorokan kita menjadi penghubung ke lambung. Nah, kalau kita makan sambil bicara, makanan kita tuh akan kadang-kadang masuk ke katup ke hidung, sehingga nutup saluran pernapasan, sehingga kita langsung sesak. Dan ini memang kejadian ya langsung menyedihkan juga sebenarnya. Mertua saya pribadi meninggal juga ya teruk gitu sambil makan buka puasa.
lagi makan bubur, ya mungkin ada mama lagi ngajak ngobrol, langsung teruk di situ dan jatuh meninggal. Nah, mudah-mudahan Iya, Allah iya, luaskan iya. kuburnya. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi sama kita semua. Nah, ini kan edukasi dari mana? Dari Betul, ya. RRI gitu. Saya barusan dengar, Pendawa. ternyata ini hadis Rasulullah itu betul. Makanya refleksi kita ke depan, tahun baru 1444 Hijriah, harus kita isi pertama dengan ilmu. Pertama dari ilmu, bagaimana penanggalan Hijriah ini dilakukan. Apakah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir itu sudah ada dari dulu? Iya, bulan-bulannya sudah ada dari dulu, sejak penanggalan dulu. Cuman Muharram yang dulu bukan disebut Muharram tapi Safrun Awal disebut. Nah, Muharram ini baru disebut Muharram saat Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk berpuasa juga di bulan Muharram. Karena inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran, ada 12 bulan kata Allah di At-Taubah 36 itu, dan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram ini Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Makanya Muharram ini jadi sebutannya kalau di hadis yang riwayat Abu Bakar itu afdalus siyami ba'da Ramadan fi syahrillahi Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu pada bulan Allah, yaitu Muharram. Kenapa disebut Muharram? Karena ini puncak pengharaman segala sesuatu. Artinya orang setelah berhaji diupayakan jangan melakukan sesuatu yang haram, termasuk haram perang. Dan di saat ini kalau kita lakukan dosa, itu dosanya berlipat ganda gitu. Jadi bukan hanya amalannya berlipat ganda, dosanya juga. Kalau biasa kita nonton film porno dosanya 10, ini jadi 100 gara-gara bulan haram. Makanya disinilah refleksi tahun baru di awal-awal bulan pertama, di bulan Muharram itu, Allah kepengen kita punya resolusi, jangan lagi melakukan yang haram mulai hari ini. Don't wait till tomorrow what you can do today. Jadi mulai hari ini, siapapun dengan RRI, bertekad, berazam, jangan lagi melakukan dosa apapun termasuk yang makruh. Jadi karena takwa, itu kan kalau dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah menjelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari apapun masalah kita. Para pendengar RRI mungkin banyak masalah di luar sana, Allah akan berikan untuk semua jalan keluar. Tapi syaratnya takwa. Bahkan Allah berikan rezeki mungkin dari tempat yang tidak disangka-sangka. Jadi syaratnya takwa. Takwa itu apa? Kalau dalam kitab usul fiqh dibahas, takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajitinabu nawahihi. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Perintah artinya ada 2. Ada wajib, ada sunnah. Mungkin hari ini Bu Albara Maulana sudah banyak melakukan sunnah-sunnahnya. Ada pelihara jenggot, ada pakai celana di atas mata kaki, dan banyak sunnah Rasulullah, sholat di awal waktu, sholatnya berjamaah, tepat di belakang imam, di saf pertama. Nah, ini bagian daripada sunnah-sunnah Rasulullah dan sebaiknya tetap laksanakan dalam momentum takwa kita. Kedua, ijtinabu nawahi, menjauhi semua larangan. Larangannya mencuri, berzina, berbohong, saksi palsu, berdurhaka kepada kedua orang tua, menyakiti orang lain. Jauhi semua termasuk yang makruh. Mungkin mohon maaf para pendengar RRI, mungkin masih ada yang hari ini mengkonsumsi kencing setan, yaitu rokok mungkin, atau berupa vape. Ya, nyamuk langsung mati disemprot vape, kita pun mungkin langsung mati juga tuh. Jadi mudah-mudahan hindari itu karena itu makruh. Jadi memang mungkin nggak tingkat haram, tapi namanya kita kalau menjauhi yang dibenci oleh Allah, insya Allah Allah akan senang kepada kita. Misalnya gini, kalau kita misalnya Bang Albara nih, beliau akan benci kalau Hondanya tiba-tiba dijatuhin. Pertama cagak 2, misalnya dijatuhin jadi cagak 1. Saya tahu itu dibenci, tapi saya tetap lakukan. Nah, akhirnya kalau saya mau pinjam uang sama Bang Albara, pastinya beliau akan kesel. Enggak tiap hari saya taruh selop di depan ini selalu dipindahin. Saya kesel gitu. Nah, Allah juga gitu. Seperti itu, betul. Mungkin bukan pada tingkat haram, mungkin. Tapi Allah kan mulut kita bau rokok, masih berdoa gitu. Bahkan anak kita aja, "Ma, ogah susu bau rokok," gitu. Tapi kita berdoa dengan mulut itu sama Allah. Kira-kira Allah mau senang nggak ke kita? Kirain bawa penyakit putih. Kurang lebih gitu sih. Mudah-mudahan refleksi kita. Jadi kalau mau kurus ya gitu, hentikan merokok. Kok kurus lagi ya? Ya, berarti refleksinya di 1444 ini kita harus harus lebih menambah ilmu. Nambah ilmu sih kata kuncinya. Ilmu agama. Paling tidak untuk pondasi kita dalam menjalankan
kehidupan ini ke depan. Betul, Ya. betul. Mungkin tahun ini nggak pandemi kali lah, mungkin kayak Nah, mungkin itu tahun dia. lalu kita Tahun masih lalu diskusi kita tentang dalam pandemi ya. kondisi pandemi, ya. Jadi ya itu mudah-mudahan refleksi pandemi masih ada. Artinya kalau tahun lalu kita masih pakai masker, tahun ini anggap aja ada masker virtual. Jadi jangan ngomongin orang juga. Artinya masih ada Nah, pesan paling mantap. masih ada tangan-tangan malaikat yang menjaga mulut kita. Artinya jangan sempat ngomongin orang lain. Dan ngomong pun nggak perlu yang kira-kira tidak dibutuhkan, nggak usah. Kata Umar, Sayyidina Umar, beliau berkali-kali menyesali ngomongnya, tapi beliau senang kali saat beliau bisa jaga mulutnya untuk nggak berbicara. Karena saat kita ngomong, kadang-kadang memang ada yang benar, tapi mungkin lebih banyak yang salahnya. Makanya kalau tidak diperlukan, ya beliau tidak ngomong. Artinya posisinya jaga mulut kita, jangan sampai hal-hal yang kita keluarkan malah memberatkan kita. Mungkin kita pernah nonton di film action, Anda boleh tidak berbicara karena setiap perkataan Anda dapat memberatkan Anda di pengadilan. Nah, gitu juga. Kita punya pengadilan padang mahsyar nantinya. Besoknya setiap perkataan kita itu dipertanggungjawabkan. Kita pernah ngomong begini nih. Nanti kenapa kamu ngomong begini? Tapi saya niatnya begitu. Oke, kita masuk CCTV yang dalam hati. Betul nggak niat nggak gitu? Nah, makanya kalau bisa sedikit mungkin lah ngomong. Kalau bisa mulut kita digunakan untuk meretal Al-Quran. Karena Al-Quran ini kan memang mempunyai dampak yang sangat bagus sekali dari penelitian-penelitian para ilmuwan. Jadi dia memperbaiki sistem sel tubuh. Makanya orang yang baca Al-Quran itu rata-rata awet. Bukan awet muda, panjang umurnya, jarang sakit, dan juga matanya biasa terang. Kenapa? Karena Al-Quran itu memang memiliki struktur seperti itu. Jadi kalau didengarkan dengan baik, itu seluruh sel-sel darah kita akan berjalan dengan sempurna. Makanya kita dilarang untuk mendengar musik hingar-bingar karena itu merusak sel tubuh kita. Al-Quran bagus sekali. Silakan baca-baca. Misalnya nggak hafal banyak, baca Qul Huwallahu Ahad juga boleh. Artinya baca Fatihah juga boleh. Qul Huwallahu Ahad itu sangat bagus sekali. 3 kali kita baca sama seperti sekali khatam Al-Quran kata Rasulullah. Lalu kita baca Al-Fatihah itu kan memang Sab'ul Masani yang fadilahnya banyak sekali, tinggal kita bacakan itu, kita bisa niatkan untuk yang kita inginkan. Boleh juga baca Yasin. Hari ini Jumat, sunat lagi baca Kahfi. Barang siapa yang baca Kahfi, maka hidupnya akan bersinar sampai Jumat ke depan. Makanya orang nggak bisa bilang lagi, nggak bisa bilang lagi madesu masa depan suram, karena hidup kita pasti bersinar. Jadi bagaimana Rasulullah itu mengubah Yasrib saat beliau hijrah, di awal hijrah. Yasrib itu sebenarnya kota yang suram. Karena di situ udah perperangan antara Khazraj dan Aus selama 300 tahun. Tapi Rasulullah begitu berhijrah, merubah wajah Yasrib menjadi kota yang bersinar. Al-Madinah, kota Munawwarah bersinar. Jadi menjadi kota yang bersinar. Bagaimana beliau rubah itu? Nah, inilah perjalanan hijrah Rasulullah. Makanya refleksi tahun baru kita, mudah-mudahan kita bisa berhijrah. Hijrah itu 2 hal. Satu, hijrah fisik, artinya kita berpindah tempat dari tempat yang sebelumnya tidak bagus. Dan juga berpindah secara iman. Artinya secara iman, kita berpindah dari hal yang selama ini dibenci oleh Allah ke arah yang paling disenangi oleh Allah. Ya. Biar tidak mendesu lagi ya. Biar tidak mendesu lagi. Baik, Uge. Ya, siap. Terima kasih banyak, luar biasa. Ya, sama-sama Bang Jul, Pak Alwara juga. Ini perlu waktu khusus nih. Siap. Perlu waktu khusus. Insya Allah untuk RRI yang selalu di hati akan selalu hadir, mudah-mudahan. Oke, terima kasih Uge. Iya, sama-sama, Mudah-mudahan Bang Alwara. apa yang disampaikan bermanfaat untuk kami Yap. yang mendengar. Semoga. Dan juga pendengar-pendengar kami untuk merefleksi pergantian tahun ini supaya menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk agama dan untuk bangsa serta orang lain. Jadi nggak perlu pergi ke Sekali tukang lagi. refleksi ya maksudnya. Untuk kaki. Siap. Oke, jazakumullah khair. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI